Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita sekarang sudah tiba di kitab Ayub pasal yang ke-36. Ayub pasal yang ke-36 ya. Saya akan bacakan ayat yang kelima terlebih dahulu dari Ayub 36. Ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menegaskan kembali bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan semesta alam ini. Tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Maka itu di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, kita hanya boleh menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang luar biasa dari ayat ini ditegaskan, meskipun Tuhan Allah itu luar biasa, hebat, dahsyat, perkasa, tetapi sekali-kali Dia tidak pernah memandang hina kepada setiap kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia, maka itu Tuhan itu mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, itu mati di atas kayu salib, itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Bukti bahwa Tuhan itu tidak merendahkan dan tidak meremehkan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus datang kepada Tuhan dengan tidak ada lagi tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, bahwa hidup kita ini tidak berharga, bahwa hidup kita ini tidak berarti, bahwa Tuhan itu benci, Tuhan itu marah kepada kita, Tuhan itu menganggap kita rendah. No, tolak semua tuduhan-tuduhan itu. Ya, salah satunya mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak berani lagi datang kepada Tuhan, karena merasa dirinya tidak layak. Memang Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita yang layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan itu, kita yang tidak layak dijadikan layak, kita yang tidak berarti dijadikan berarti, kita yang hina dijadikannya berharga dan mulia. Ya, ayat yang kelima ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita rendah, Tuhan tidak pernah memandang kita hina. Kita dari keturunan apa, kita dari pendidikan seperti apa, latar belakang kita, harta kekayaan kita berapapun, ya, Tuhan tidak pernah memandang kita hina, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Semua kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-7 dikatakan begini, bahwa Ia, yaitu Tuhan, tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini orang-orang yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita ini orang-orang berdosa, dan dosa bawaan itu dari Adam dan Hawa itu melekat kepada kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, oleh karena Kristus itu, kita yang tidak benar dijadikannya menjadi orang-orang yang benar. Kita orang yang berdosa dijadikannya benar, karena di dalam Yesus itu, kalau kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa-dosa kita itu diampuni. Maka itu kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah kamu orang berdosa, apakah kamu orang yang benar, kita harus berani dengan singkat, jelas, mantap, dengan cepat dan tegas berkata, dulu memang aku orang berdosa,
Tetapi setelah aku ada di dalam Yesus, maka dosa-dosaku diampuni dan sekarang aku dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang benar. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, ayat yang ketujuh ini luar biasa. Setelah kita dibenarkan, maka Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangan matanya kepada kita. Ya, maka itu kemana saja kita pergi, mata Tuhan itu melekat kepada kita. Bukan untuk mengawasi dan kemudian menghukum kita. Ya, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Sebab ada sebagian anak Tuhan punya pikiran begini, ya kan? Bahwa Tuhan tuh sedikit-sedikit tukang hukum, ya kan? Sedikit-sedikit Tuhan itu tukang marah. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya mereka punya latar belakang yang kurang bagus dengan ayahnya atau dengan orang tuanya yang sedikit-sedikit gampang menghukum, sedikit-sedikit gampang marah, sehingga dia punya pandangan tentang Tuhan juga seperti itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi salib Kristus, kematian Yesus, itu bukti Tuhan cinta kepada kita. Jadi matanya itu tidak beralih daripada kita. Mengapa? Karena dia itu bangga mengasihi kita, dia mengampuni dosa kita, dia senang melihat kita, ya. Seperti kalau kita punya sesuatu barang yang berharga, ya, maka kita suka sekali melihat barang yang berharga itu, ya, sedikit-sedikit dilihat, ya kan, sedikit-sedikit dilihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita baru pertama kali punya anak, ya kan, anak lahir, kemudian sedikit-sedikit kita tengok, ya kan, sedikit-sedikit kita tengok. Bahkan sekarang pada zaman modern ini ada CCTV, sengaja dibeli, dipasang di kripnya itu, supaya kita di mana saja, kapan saja kita sedikit-sedikit bisa melihat baby itu, bayi itu, ya. Mengapa? Bukan untuk menghukum dia, karena kita senang lihat baby itu, karena kita senang melihat anak kita. Demikian juga Tuhan itu senang dengan kita, maka itu Tuhan tidak mengalihkan pandangannya daripada kita. Bahkan dikatakan begini, ya. Kemudian Tuhan itu menempatkan kita ini untuk selama-lamanya di samping raja-raja, di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Firman Tuhan itu harus diteguhkan dengan firman Tuhan, ya. Ayat diteguhkan dengan ayat yang lain. Nah, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita, punya rancangan dalam hidup kita, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang ketujuh ini menegaskan kembali kepada kita bahwa Tuhan itu senang kalau kita anak-anaknya, martabatnya itu naik, martabatnya tinggi, martabatnya mulia. Sebagai orang tua yang normal, ya kan, sekali lagi, sebagai orang tua yang normal, maka kita akan senang melihat anak-anak kita berhasil. Sebagai orang tua yang normal, kita senang melihat anak-anak kita yang sudah menikah, rumah tangganya berbahagia, rukun, diberkati. Demikian juga Bapa di sorga. Dia senang ketika melihat keluarga-keluarga kita itu rukun. Dia senang ketika melihat pekerjaan kita berhasil. Dia senang ketika kita menjadi orang yang terhormat, yang martabatnya tinggi. Dan karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa, maka kita yang tidak mampu ini diberikan kemampuan. Kita yang tidak ada apa-apanya dijadikan berarti dan berharga. Bukankah bulan ini kita banyak berbicara tentang Roh Kudus? Roh Kudus itulah yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita untuk menolong kita. Buat apa?
agar supaya setiap kita martabatnya diangkat. Agar supaya kita yang kepalanya tertunduk, yang malu, yang gagal diangkat oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan mengutus Yesus dan juga Roh Kudusnya dianugerahkan kepada kita supaya kita ini punya martabat yang tinggi, martabat yang baik, martabat yang mulia. Ya, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga dikatakan dari ayat yang ke-10 dan 11, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Ya, sekali lagi, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihannya yaitu kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau tunduk kepada firman Tuhan, atau kita mau memilih mengeraskan hati dan menolak firman Tuhan. Itu adalah keputusan daripada kita. Itu adalah pilihan daripada kita. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Maka itu dikatakan bahwa ia membukakan telinga bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jadi seperti seorang bapak sayang kepada anaknya ketika melihat anak-anaknya melakukan kesalahan atau mereka melakukan hal yang tidak benar, maka bapak itu akan mengarahkan anaknya untuk kembali melakukan hal yang benar. Mengapa? Karena bapaknya tahu kalau anaknya ini, ya, bapaknya tahu kalau anaknya ini melakukan hal yang tidak benar, maka itu tidak akan baik buat dirinya. Contoh, misalnya, ya kan, kemudian anak itu main pisau. Kemudian bapaknya ngasih tahu, nak, jangan main pisau. Mengapa? Kalau nanti main pisau, dia bisa terluka. Atau anaknya main korek api. Orang tuanya bilang, nak, ini korek api bukan untuk mainan. Ayo nak, jangan main korek api. Jadi tujuan daripada perintah Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan itu, agar supaya hidup kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan hidup kita besok itu lebih baik daripada hari ini. Maka itu Tuhan bilang begini, bahwa hidup buat setiap orang percaya itu akan naik, naik, dan naik. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Artinya lebih baik, dan lebih baik. Maka itu dikatakan tadi bahwa kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau mentaatinya, maka hidup kita akan mujur, ya kan? Sampai kapan? Sampai hari terakhir. Sampai ini loh. Sampai kita menutup mata, ya, dikatakan bahwa kita akan senang. Mengapa? Karena firman Tuhan itu bukan untuk mencelakakan kita, tapi firman Tuhan itu merupakan batasan-batasan bagi hidup kita, sehingga kita yang hidup di dalam batasan-batasan itu kita merdeka, kita bisa senang, bahkan dikatakan kita senang dan mujur untuk selama-lamanya. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Ayub pasal 36. Yang pertama, bahwa setiap kita tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan itu sayang kepada kita sehingga matanya terus memandang kepada kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita segala sesuatu yang terbaik untuk mengangkat martabat dan derajat kita. Dan yang ketiga, melalui Ayub 36 ini Tuhan mau
kita membuka telinga kita lebar-lebar, mendengarkan ajaran firman Tuhan, dan kemudian menghidupi, mentaatinya. Itu yang harus kita pilih, supaya kita hidupnya mujur, berbahagia, dan senang untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Hidup kami begitu berharga dan berarti di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah memandang hina kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.